Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurruhu illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani wattaqa. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazat taqa wa khaba man tagha. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah yang tiada terhingga, sehingga hingga saat ini, tepatnya dalam bulan Syawal, kita berkesempatan menikmati kebahagiaan hari-harinya sejak tanggal permulaan. Kebahagiaan yang kita peroleh dan kita rasakan tiada lain merupakan bukti kesucian jiwa yang telah sebulan lamanya, yakni pada bulan Ramadan, telah digembleng dengan melaksanakan ibadah shaum. Bulan Syawal sebagai bulan penuh kegembiraan bagi kaum muslimin. Kedatangannya ditandai dengan amaliyah yang sangat terpuji, yaitu dengan diwajibkan berzakat fitrah bagi setiap muslim, tua muda, anak-anak maupun dewasa, merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah sebagai petanda datangnya bulan kegembiraan, bulan yang penuh barokah, lantaran pada saat itulah kaum muslimin yang telah berhasil melakukan ibadah puasanya selama sebulan penuh dengan baik dan benar, maka diampunilah semua dosa-dosanya dan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian sebagaimana waktu dilahirkan oleh ibunya. Penumpahan rasa kegembiraan dan sukacita serta keikhlasan menyambut kedatangan bulan yang agung terwujud dalam kumandang gema takbir, tahmid dan tahlil yang mengiringi hilir mudiknya orang-orang yang memberi dan menerima zakat. Berbahagialah kaum muslimin pada saat seperti ini. Kegembiraan dan kebahagiaan dirasakan pada hari-hari ini menumbuhkan keinginan berkunjung kepada saudara-saudara, kerabat, handai tolan untuk saling mengucapkan selamat. Selamat atas kesempatan menikmati rahmat Allah yang tiada terhitung banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam kesempatan yang penuh ampunan Allah ini disyariatkan pula segenap kaum muslimin untuk saling memaafkan satu dan lainnya. Meminta maaf memang atas kesalahan yang telah diperbuat dapat dilakukan di luar bulan Syawal, akan tetapi pasti tidak melebihi kemantapan dan kesahduannya apabila dibandingkan dengan bermaaf-maafan pada bulan Syawal ini. Dalam kesempatan yang berbahagia, dalam berkesempatan yang beridul fitri, hal ini disebabkan pengaruh
dari kesucian jiwa, sehingga baik permintaan maupun pemberian maaf atas kesalahan pada saat ini benar-benar di luar dari hati yang bersih, keluar dari hati yang murni, dan itulah suatu syarat dikabulkan permintaan maaf dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai telah menjadi kebiasaan dan tradisi kaum muslimin dalam kesempatan berhari raya, merupakan acara yang kita kenal dengan halal bihalal, baik secara pribadi, antar kelompok, antar keluarga. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, tiada lain semua itu dimaksudkan libtigha'i maradatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam melaksanakan halal bihalal, saling memaafkan sesama kaum muslimin, akan nampak cara-cara khasnya, yaitu dengan berjabat tangan. Uluran tangan seseorang dalam saling berjabatan adalah merupakan bukti kehendaknya untuk lebih membersihkan diri dari noda dan kesalahan, sekaligus merupakan bukti eratnya persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayassafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Dua orang Islam yang bertemu satu sama lain, kemudian mau saling berjabat tangan antara keduanya, kedua orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat datangnya ampunan itu sebelum mereka berpisah satu sama lain. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini memberikan pengertian bahwa hikmah berjabat tangan untuk saling memaafkan sangatlah besar sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan ampunan bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Ikhwanul muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah agar terhapus segala dosa dan noda serta sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah puasa kita, hendaknya dalam kesempatan berhari raya Idul Fitri ini kita gunakan untuk berhalal bihalal, bersilaturahim, saling mengunjungi kerabat, dan handai tolan untuk meminta dan memberikan maaf. Sebaliknya, alangkah celakanya orang-orang yang tidak mau menggunakan kesempatan yang baik ini untuk meminta dan memberikan maaf kepada sesamanya. Sebab orang yang demikian itu dianggap lebih keras dan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah zat yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Allah menerima taubat dan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang memintanya. Kekuasaan Allah yang tiada terbatas sama sekali tidak mengurangi kemurahannya untuk memberikan ampunan dan maaf kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan memohon ampun. Tetapi mengapa hanya seorang manusia yang kekuasaan dan kekuatannya sangat terbatas dan ditentukan oleh Allah terlalu menyombongkan diri, menganggap dirinya tidak pernah bersalah, sehingga tiada patut ia meminta maaf kepada sesamanya. Bahkan ia tiada akan sudi memberi maaf kepada orang yang bersalah kepadanya, lantaran ia beranggapan bahwa kekuasaan dan kekuatannya itulah yang akan menentukan hukuman sesuatu kesalahan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW melalui firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Maidah ayat 13. Kita menyadari bahwasanya tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah atau dosa, baik kesalahan yang diakibatkan dari ucapan maupun perbuatan, bahkan sangkaan-sangkaannya. Apalagi dalam hubungan dengan sesama hamba Allah yang tidak jarang timbul perselisihan
ataupun perbedaan pendapat yang tidak jarang berakhir dengan pertikaian, bahkan pertempuran. Ini semua merupakan bukti bahwa manusia masih tetap menyandang predikat bersalah dan berdosa selama belum meminta maaf dan ampunan. Sebagai bukti atas permintaan maafnya, seseorang yang merasa bersalah harus berusaha sedapat mungkin untuk tidak mengulangi semua perbuatan yang dapat menceburkan dirinya dalam lembah kesalahan dan dosa. Dari sanalah para ahli filsafat memberikan pengertian tentang orang yang baik, yaitu dengan untaian kata sebagai berikut: orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang baik adalah orang yang sanggup memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Satu di antara usaha memperbaiki kesalahan ialah dengan cara meminta maaf, berhalal bihalal, bersiraturahim. Dengan demikian, untuk melakukan tidaklah tertentu pada kesempatan beridul fitri saja, maka memang benar hanya dari sekian banyak kelainan hanya dapat dirasakan oleh batin kita masing-masing di bulan yang penuh barokah ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita merasakan secara batiniah akan keagungan dan kemuliaan bulan Syawal, terutama dalam kesempatan beridul fitri, nyatalah bahwa kehidupan pribadi seorang muslim, satu di antara hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan ialah kesucian batin yang menumbuhkan rasa kasih sayang sesamanya serta kehendaknya untuk memelihara diri dari semua larangan-larangan Allah. Orang yang telah mempunyai rasa welas asih kepada orang lain, baik kerabat maupun sahabat, niscaya akan berusaha membantu orang-orang yang memerlukan bantuannya menurut kemampuannya. Juga dengan sifatnya itu pula, ia tidak suka menjauhi orang-orang lain, yang artinya selalu mengadakan hubungan dan kunjung mengunjungi. Itulah namanya silaturahim. Silaturahim sebagai usaha pendekatan hubungan adalah merupakan tindakan yang mulia dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan ukuran untuk menilai kebenaran iman seseorang. Sebagaimana tertera dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu menghubungkan kasih sayang sesama keluarganya, sesama kerabatnya. Falyasir rahimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dikatakan, "Itnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarus su'." Ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang memutuskan hubungan keluarga atau memutuskan silaturahim. Yang kedua ialah orang-orang yang jahat terhadap tetangga. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dua hadis ini merupakan perintah bagi kaum muslimin agar senantiasa memelihara silaturahim, karena dengan demikian itu termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Juga merupakan usaha melepaskan diri dari murka Allah kelak di hari akhir. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit uraian tentang silaturahim. Kiranya kita dapat mengambil pelajaran yang baik yang merupakan hikmah keagungan bulan Syawal, bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Sejak dari pelaksanaan zakat fitrah, kumandangnya takbir dan tahmid serta tahlil, sampai kepada pelaksanaan sholat Id dan halal bihalal, bersiraturahim, saling memaafkan sesamanya, semua merupakan bukti ketinggian nilai ajaran Islam yang menuntun umatnya
untuk menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur, berakhlakul karimah, yang hidupnya sangat memperhatikan kemaslahatan umat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang bahagia, makmur, adil, penuh ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang dapat kita petik dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sewaktu kembali dari Mekah bersama para sahabat-sahabatnya setelah bertahun-tahun di luar tanah kelahirannya lantaran diusir oleh kafir Quraisy, dan atas izin Allah perjuangan Nabi Muhammad SAW memperoleh kemajuan yang sangat pesat sehingga besarlah jumlah pengikutnya. Riwayat menerangkan bahwa pada waktu beliau membuka kota Mekah atau yang istilahnya Fathu Makkah, paniklah kaum Quraisy, para pemukanya. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad akan melakukan balas dendam, dan mereka yakin Muhammad pasti akan menang karena pengikutnya yang sangat banyak. Akan tetapi ajaran Islam tidaklah demikian keji. Bukannya Rasulullah membalas tindakan mereka dengan kejam. Sebaliknya, saat itulah Rasulullah menawarkan perdamaian dan menjanjikan keamanan. Rasulullah SAW memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan mereka, sehingga tanpa timbul perlawanan dan pertempuran lebih banyak lagi, penduduk kota Mekah termasuk para pemimpin Quraisy yang bersimpu di hadapan Rasulullah menyatakan persaksiannya kepada Rasulullah, dan mereka masuk ke dalam barisan Islam. Itulah suatu gambaran pengaruh sikap luhur, suka memaafkan, cinta perdamaian dan persatuan yang pernah diterapkan dalam perjalanan hidup Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal inilah yang dapat kita contoh dan kita buktikan dalam perjalanan hidup kita, agar kita pun dapat menikmati kehidupan masyarakat yang diliputi suasana mawaddah, saling menyayangi, saling mencintai, warahmah, sehingga terhindar kita dari bencana peperangan, perpecahan dan kehancuran. Sebagai pengaruh nyata yang timbul dari sikap luhur yang suka menghubungkan silaturahim atau tali kekeluargaan, ialah bertambahnya rezeki dan memperoleh umur panjang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sarahu ayyubasatalahu fi rizqihi wa an yunsa'allahu fi atharihi falyasir rahimah, rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang ingin hartanya diluaskan dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah orang itu suka menghubungkan sanak kekeluargaan atau bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai penutup, tidak lain sekali lagi kami mengajak Ikhwanul Muslimin, saudara-saudara sekalian, untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat membekaskan sikap moral dan sikap perbuatan yang terpuji. Marilah kita laksanakan bersama tugas-tugas kemasyarakatan yang hanya dapat berhasil jika pada tiap pribadi kita telah dihiasi dengan sikap rela berkorban dan lapang dada. Demikianlah beberapa hikmah yang dapat kita saring dari keagungan bulan Syawal sebagai bulan halal bihalal, bulan silaturahim dan bulan maghfirah. Semoga kita memperoleh athar atau pengaruh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang baik dari Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.
Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.